Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ibu, gimana kabarnya wabarakatuh. sore ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat. Ya, tetap semangat ya Bu, Semangat. walaupun udah sore. Sebelum Ya, kita Bu. mulai materi hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, biar fresh nih, kita ice breaking dulu ya. Ini saya tunjuk aja nih, yang biar kreatif. Coba Ibu Amalia, nampaknya fresh sekali sore ini. Coba dipimpin dulu ice breaking untuk teman-temannya. Oke, boleh Bu Siti Rahma. Ya, saya kasih waktu 2 menit aja ya Bu ice breaking-nya. Oh ya, boleh. Jadi kita mulai aja langsung ya Bu Ibu ya. Kalau misalnya saya bilang hari ini saya cantik gitu. Terus nanti kalau misalnya nggak sesuai dengan kata-kata itu, ngerti kan Bu? Maksudnya ibu-ibu ini konsentrasi nggak, kita ngetes kayak gitu pokoknya. Nanti nggak mesti itu, nanti kita bilang lagi saya sedang memegang kepala. Pokoknya kata-katanya seperti itu apa enggak ya? Ngerti kan ibu-ibu kan? Pernah nggak speaking seperti itu? Pernah Bu. Oke, boleh ya. Kita mulai aja langsung ya. Kata-katanya adalah saya sedang memegang kepala. Ya. Oke, mulai ya. Saya sedang memegang kepala. Saya sedang memegang kepala. Enggak, Bu. Aksinya. Saya sedang memegang kepala, kata-katanya kan. Oke ya, semua pegang kepalanya ya. Saya sedang memegang kepala. Ya, pegang semua. Saya sedang memegang hidung saya. Saya sedang memegang hidung saya. Saya sedang memegang hidung. Saya sedang memegang hidung saya. Saya sedang memegang mata. Saya sedang memegang mata. Ayo gimana? Kata-katanya saya sedang memegang apa gitu. Saya sedang memegang hidung, berarti hidung. Saya sedang memegang mata. Saya sudah ada saya, berarti nggak bisa dipindahin gitu. Berarti banyak yang nggak fokus ya, Bu Rahma ya. Iya, banyak nih yang nggak fokus. Iya, terima kasih ya Bu Amalia. Baik, hari ini materi kita adalah tentang asesmen diagnostis. Ini saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Nah, udah kelihatan Ibu-Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang asesmen diagnostik. Sebelum itu, menurut Bapak Ibu apa sih asesmen diagnostik ini? Udah pernah dengar belum? Sudah Bu, sudah pernah dengar. Nah, apa dia? Menurut Ibu apa itu? Penilaian. Penilaian. Iya, asesmen itu sama dengan penilaian ya. Jadi di kegiatan sesi kita hari ini adalah kita akan mengetahui apa itu asesmen diagnostik, tujuan asesmen diagnostik, asesmen diagnostik non-kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Jadi, yang sudah saya tanyakan tadi, apa itu asesmen diagnostik? Itu adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik.
Jadi di program sekolah penggerak ini kita itu merancang asesmen sesuai dengan kompetensi siswa, di mana materi sebelumnya kita udah tahu capaian pembelajaran itu ada fase-fasenya. Jadi di fase D kita SMP itu udah ada aturannya. Setelah itu kita buat penilaian sesuai kemampuan peserta didiknya. Itu untuk melanjutkan program pendidikan merdeka. Nah, setelah itu, nih, apakah Ibu ada menerapkan asesmen diagnostik pada pelajaran yang Ibu ampu? Coba ceritakan pengalaman Ibu di kelas. Coba, ada yang udah pakai asesmen diagnostik ini enggak? Di mapelnya masing-masing. Belum, Bu. Belum ya? Kita masih menggunakan penilaian sesuai dengan kurikulum 13 ya, Bu? Iya. Sesuai dengan yang udah kita buat ya? Iya, Bu. Nah, berarti ya nggak apa-apa. Karena ini kan juga sebenarnya sama aja dengan kurikulum 13. Cuman ada nama-namanya aja yang beda dan kita sudah menilai siswa itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ada yang memang belum sesuai dengan kemampuan yang udah kita harapkan, itu bisa kita buat pengayaan itu dengan kita bimbing di luar jam belajar. Jadi, nah selanjutnya tujuan asesmen. Tujuan asesmen ini untuk memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Jadi nanti sudah kita buat asesmennya, harus kita pilih, dan kita tahu sendiri itu, yang mana paham, yang mana agak paham, dan yang mana belum paham. Jadi nanti bisa dikelompokkan, dan yang paling bawah itu kan belum paham. Jadi bisa kita buat pengayaan di luar jam sekolah, di luar jam belajar kita. Bisa itu di waktu nanti istirahat, boleh itu nanti diberikan penguatan kembali kepada peserta didiknya. Nah, di asesmen diagnostik ini ada terbagi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif. Ibu pernah dengar nggak non-kognitif dan kognitif itu seperti apa? Ada yang sudah tahu? Mungkin Menurut saya ya, Bu. Iya, siapa ini? Kognitif itu berkaitan pengetahuannya, Bu. Pada saat proses pembelajarannya mungkin dinilai. Iya. Kemudian non-kognitif itu berkaitan dengan psikologi peserta didiknya, Bu. Dari aktivitas dia selama di rumah, terus potensi dia atau kendala-kendala dia dalam pembelajaran itu apa-apa aja gitu, Bu. Mungkin ya, Bu, itu yang saya paham. Iya, benar. Iya, bagus sekali jawabannya, Ibu. Itu betul. Diagnostik non-kognitif dan kognitif itu berbeda sedikit ya. Kalau non-kognitif itu memang untuk psikologi anak peserta didik kita. Sedangkan yang kognitif itu di saat pembelajaran kita beri penilaian dan kita nilai peserta didiknya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini dia. Asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan pada awal pembelajaran untuk menggali dan mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang seperti kita katakan tadi, tentang psikologinya, sosial emosi siswa, aktivitas selama belajar di rumah, kondisi keluarga, latar belakang, pergaulan, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi, kita harus tahu dulu ini, siswa kita datang ke sekolah itu dalam kondisi seperti apa. Apakah mungkin dia lagi senang atau lagi susah karena
apa gitu, mungkin ada kendala di keluarganya. Jadi itu baik untuk kita mengetahui pertama-tama siswa kita itu dalam kondisi seperti apa. Jadi nanti pembelajaran kita dan kita kasih penilaian itu dia ngerti gitu. Jadi kalaupun dia entah ada masalah, bisa kita sharing dulu, kita kasih penguatan, dan kita bisa lihat gaya belajar siswa kita dulu juga. Apakah dia, nanti kan kalau misalkan di seni itu ada 4 aspek, ada tari, rupa, musik, dan teater. Itu kita bisa lihat juga, kita kasih pemahaman awalnya tentang seni itu, nanti nampak siswa-siswa yang kemana minatnya. Jadi nanti di situ bisa kita kembangkan sesuai minat yang dimiliki sama peserta didik. Sedangkan yang kognitif, kemampuan siswa dalam sebuah topik pelajaran dilakukan secara rutin dan berkala, baik pada awal pembelajaran maupun di akhir setelah guru menjelaskan topik mata pelajaran. Ya, ini pemahaman peserta didik saat melakukan pembelajaran. Apakah dia sudah mengerti, belum mengerti, atau tidak mengerti? Jadi disinilah diagnostik kognitifnya. Itu di tingkat pemahaman siswanya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Apa saya mungkin terlalu cepat ya memberikannya? Apa sudah jelas? Alhamdulillah udah, Bu. Ya, Bu Sri, gimana? Alhamdulillah sudah jelas sekali, Bu. Perbedaan dari asesmen diagnosis dengan kognitifnya, Bu. Ibu udah menerapkannya belum di sekolah? Sudah, tapi belum begitu karena karena kita baru dapat sekarang, bukan? Tapi yang kalau kognitifnya mungkin selalu ya itu kita terapkan. Yang non kognitifnya ini mungkin, Bu. Iya. Mungkin sudah sedikit-sedikit tapi belum begitu. Iya. Iya. Pasti udah semua, pasti ibu-ibu pasti udah mengerjakannya. Cuman mungkin nggak tahu itu termasuk ke kognitif apa non kognitif ya, Bu ya. Pasti kita udah tanya tuh, gimana kabar-kabar anak-anak? Baik, Bu, ada yang enggak? Nah, itu padahal udah termasuk ke asesmen non kognitif tadi. Tapi mungkin di kitanya itu bahwasannya mungkin dikira, oh ini biasa aja kita tanya. Padahal itu udah termasuk asesmen gitu ya, Bu ya. Ada yang mau ditanyakan atau ada lagi yang mau menanggapi atau menambahkan? Ada, Ibu? Udah jelas? Nah, baik. Kalau saya pribadi sudah. Oh iya, terima kasih Bu Sri. Nah, sekarang kalau memang sudah jelas, ini sama nih, kayak penilaian kita. Kayak kita ngajar dulu jadi guru. Ini saya kasih kuis untuk yang sudah memahami tentang materi hari ini ya. Ini nanti saya kasih soal, nanti tolong jawab di kolom chat ya. Sudah terlihat kolom chatnya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Nanti itu langsung aja diklik, jadi nanti langsung dijawab. Jadi nanti nggak usah buka tutup, dibuka aja kolom chatnya. Jadi nanti langsung dijawab. Nanti, oke? Nah, ini soalnya. Yang pertama, petunjuknya dulu ya, tuliskan benar atau salah pada kolom chat. Jadi jawabnya itu cukup benar atau salah aja. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif dapat dilaksanakan di akhir pembelajaran. Benar atau salah? Tulis di kolom chat ya.
Sudah? Sudah, Bu. Nah, yang kedua, asesmen diagnostik kognitif tidak perlu dilakukan secara rutin, cukup sekali dalam 1 tahun ajar. Benar atau salah? Sudah? Sudah. Yang ketiga, asesmen diagnostik kognitif hanya dapat dilakukan di akhir pembelajaran saja. Benar atau salah? Soal nomor 3, asesmen diagnostik kognitif hanya dapat dilakukan di akhir pembelajaran saja. Salah atau benar? Sudah semua nih. Yang keempat, asesmen diagnostik non-kognitif tidak terlalu penting, jadi guru dapat tidak melaksanakannya. Benar atau salah? Iya, benar. Oke, yang terakhir, asesmen diagnostik dilakukan untuk memetakan kemampuan siswa dengan cepat dalam satu kelas. Benar atau salah? Terima kasih. Jawabannya sudah saya lihat ini. Berarti alhamdulillah semua sudah mengerti materi kita hari ini ya. Ini calon-calon guru-guru hebat ini. Makanya terpilih jadi komite ya Bu ya. Ya sudah, karena ibu juga sudah mengerti dan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita padahi aja materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, lebih baik juga kita berdoa, mengucapkan Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Ibu-Ibu atas partisipasinya hari ini. Semangat walaupun sudah sore. Melaksanakan materi ini dengan baik dan sudah dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.